Mazmur pasal 46. Kita baca pergantian sampai ayat 12. Saya dulu ayat pertama. Mazmur pasal 46. Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2. Ulang sama-sama. 2, 3. Allah itu sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mengatakan busur panah, menurunkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Kemarin saya lihat ada satu video ya di sosial media. Dia berbagi tentang kehidupannya di Eropa, di Switzerland, Swiss. Ada yang mau ke sana? Ya, tapi lumayan lebih mahal kayaknya. Living allowance di sana, di Switzerland. Negara yang indah, negara yang netral semenjak World War II, semenjak Perang Dunia Kedua mereka tidak terlibat konflik. Banyak orang yang menaruh uang di sana, di Swiss Bank, dan mereka merasa aman ada di sana. Tapi ternyata di sana juga ada banyak bunker. Do you know bunker? Dia semacam tempat untuk bersembunyi di bawah tanah gitu. Dan itu bukan dari sekarang dibangun rupanya, dia bagikan. Itu hampir semua orang Swiss punya itu. Semacam apa ya? Kalau dulu gua cave. Ini bukan cave, itu digali di bawah tanah semenjak Perang Dunia Kedua. Karena meskipun mereka netral, tapi mereka karena di tengah-tengah Swiss, jadi mereka mau lari kemana ya jika ada perang gitu. Dan sampai sekarang ternyata tren itu, bunker itu tempat perlindungan, berlindung dari bom, berlindung dari apa ya, serangan nuklir, berlindung dari senjata dan sebagainya. Artinya di tempat yang mungkin bagi para investor, bagi para orang kaya itu adalah tempat yang aman menaruh uang, ingin berkunjung ke sana. Di dunia ini, di situ pun ternyata ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan seperti itu ya di Swiss. Bahkan ada yang bagikan, sana banyak juga yang memperjualbelikan bunker-bunker itu supaya kerja save money, tapi mereka juga merasa safe kalau ada apa-apa langsung di dalam bunker seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mengenal satu-satunya perlindungan yang tidak diam. Bunker itu diam, mungkin ya mereka berpikir bisa anti peluru dan sebagainya, tapi itu tidak menjamin gitu ya. Kalau bom besar ya seperti itu ya, mungkin senjatanya besar, mungkin saja bunkernya bisa hancur seperti itu. Itu diam ya, dia statis. Tapi kita akan belajar tentang tempat perlindungan, shelter yang tidak pernah diam gitu. Dia tidak pernah pasif, tapi dia benar-benar melindungi hidup saya dan saudara. Hari ini kita baca di dalam Mazmur 46. Ini adalah Mazmur dari Bani Korah ya, puji-pujian yang ditujukan kepada Allah, kota benteng kita. Dan ada satu ayat yang boleh kita baca ulang, ayat 2, 46 ayat 2, 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Garis bawahi ini, underline, bold this one. Sangat terbukti. Berapa banyak orang yang berjanji, berapa banyak orang yang ingin save, tetapi belum terbukti.
bukti. Ya. Wah, kalau bicara janji, seorang suami akan berpikir berapa banyak janji saya kepada istri saya. Apalagi istri. Misalkan ya. Just kidding. Anak juga misalkan. Berapa banyak janji kepada si dia misalkan, kepada teman, sahabat kita. Ya. Tetapi seringkali, mungkin tidak 100%, 100% kita bisa buktikan itu. Tetapi di dalam Mazmur pasal 46 firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita memang tempat perlindungan, ya, dan juga kekuatan. Bukan cuma tempat berlindung, tapi juga kekuatan. Penolong dalam kesesakan. Wah, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami, mungkin sedang menggumuli kita dalam kesesakan. Ya, Bani Korah juga pernah mengalami ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tapi satu jaminan firman Allah bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang sudah terbukti. Bisa paham ya? Sudah terbukti. Artinya valid gitu. Itulah kebenaran firman Allah. Saudara, kira-kira kalau kita ada di dalam mobil, dalam kereta, lagi main ponsel atau apalah ya. Kemudian ada yang pernah di kereta, di mobil, kemudian ada badai petir di luar, kilat, thunder. Orang yang di dalam mobil, dalam kereta itu aman atau tidak kalau ada petir? Menurut teman-teman saudara? Ya, belum tentu terbukti aman ya. Walaupun ada yang menuliskan bahwa sebetulnya sudah di research, jadi sebenarnya cukup aman kalau maksudnya bukan main ponsel, kalau kita ada di dalam mobil dan dalam perjalanan meskipun ada petir, sudah dirancang oleh manusia gitu. Jadi cukup aman lah ya, karena katanya kalau petir itu datang, mobil kereta itu kan terbuat dari apa? Besi ya, jadi akan hantarkan thunder itu, kilat itu dia langsung ke bumi. Itu sudah dirancang pembuat mobil, pembuat kereta. Tapi banyak juga ya case ada mobil yang terbakar misalkan ya, dan sebagainya. Jadi itu tetap harus dibuktikan gitu. Tapi andaikan pun ya kita ada, itu namanya konsep the Faraday cage and the storm. Seharusnya aman, tapi belum tentu terbukti ya. Jadi tetap harus waspada juga. Apalagi kalau ada kilat, petir ya. Kalau boleh jangan main handphone meskipun ada di dalam mobil, meskipun sudah dibilang cukup aman, tapi belum tentu terbukti seperti itu. Karena apapun yang dibangun oleh manusia, semuanya ada weakness-nya, ada kelemahan gitu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita kembali ke teks kita dalam Mazmur pasal 46, bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, dan sangat terbukti. Poin pertama yang akan kita pelajari di sini adalah aplikasinya dalam hidup saya dan saudara. Apa yang dilindungi Allah dari hidup kita, apalagi di zaman now, zaman digital ini? Yang pertama adalah perlindungan dari polusi ekspektasi. Pollution, expectation. Dari apa ya? Dari harapan-harapan yang seringkali membuat saya dan saudara itu gelisah gitu. Jadi khawatir dengan kehidupan dunia ini. Sekarang dunia modern ya, ini bukan zaman batu kan. Dunia modern sekarang semuanya semakin canggih. AI, betul? Robot, ya. Ada banyak ya. Kalau nggak salah sudah ada mobil yang tinggal bersuara saja, dia jalan. Saya lihat ya. Ada taksi yang seperti, ada yang pernah naik? Belum ya. Kayaknya di sini saya belum pernah lihat, tapi mungkin sudah ada ya. Di Jepang dan sebagainya ya. Apa ya? Taksi tanpa driver seperti itu. Sangat modern ya. Nah, dunia modern sekarang ini dia, kalau dulu dia menyerang kita dengan pedang, tuh pedang, tombak, sword ya, dengan senjata. Tapi sekarang
Dunia menyerang kita bukan lagi dengan pisau, dengan pedang, tapi apa yang seringkali dunia ini serang, apalagi buat anak-anak Tuhan? Banding membandingkan, perbandingan. Itu. Kita sering merasa tidak aman, ya. Kita sering tidak merasa safe, tidak merasa aman, tidak merasa puas dengan pencapaian kita, dengan achievement kita ketika kita buka sosial media misalnya, dan kita lihat, wih, saya punya mobil 1, tapi dia punya 5. Berarti saya masih kurang ini. Itu baru dari diri sendiri. Apalagi kalau kita mulai dibanding-bandingkan oleh orang lain dengan orang lain. Ada yang pernah mengalami itu? Kau ini sudah berapa lama kau kerja? Mana? Belum nampak. Belum nampak. Belum nampak hasilmu. Ngapain sih kau di sana? Coba lihat si dia. Wih. Kalau dapat kata-kata itu, bagaimana? Wih. Puji Tuhan ya, kalau anak-anak Tuhan bersyukur, puji Tuhan ya. Tapi kebanyakan siapapun itu bisa terusik ini hati ya. Oh iya betul juga ya. Selama ini udah 2-3 tahun saya kerja, apa yang saya punya? Si dia sudah punya ini, punya itu. Ya, sudah bangun ini, bangun itu gitu. Karena orang selalu menilai, menjudge apa yang terlihat di depan mata. Belum tentu orang yang terlihat sederhana, mungkin frugal living, belum tentu dia itu benar-benar tidak punya apa-apa. Betul ya? Konsep sekarang kan begitu kan? Kalau mau dibandingkan dengan orang yang kelihatannya punya ini itu, ya inilah kalau sudah bicara perbandingan ya. Ada yang pernah mengalami serangan seperti itu? Bisa dari diri kita mulai lihat, si dia skincare-nya paling mahal, pantasan dia paling glowing. Kenapa saya? Sudah ini, sudah itu, ini cuma contoh ya, for example. Berarti saya harus cari tahu merek apa yang dia pakai. Saya harus pesan di Kupang. Ya, saya tahu sedikit ya, apalagi wanita ya, paling ini sekali dengan masalah penampilan. Waduh. Laki-laki juga. Saya kalau berkaca ini ya, program diet sudah lumayan berhasil ya, sedikit ya. Tapi karena saya lihat, waduh, sudah ada rambut putih. Tahu ya, rambut putih ya. Rambut putih tanda apa? Aduh, saya lihat rambut putih, saya ingat usia saya. Oh iya ya, kadang saya merasa saya masih 17 tahun. Betul? Ada yang merasa 17 tahun ini? Iya. Kadang saya merasa baru minggu lalu, last week saya merasakan sweet 17. Ternyata saya sudah mulai menua. Tapi kalau teman-teman coba jujur, sudah punya rambut putih, itu tanda bukan cuma sekedar kita menua, tetapi ada lagu ya dari firman ya, itu sampai masa tua aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Wah, kalau saya dengar lagu itu, berarti kalau rambut saya mulai memutih, itu tandanya Tuhan selalu menggendong saya. Dia memeluk saya erat-erat meskipun saya semakin menua. Amin. Ya, amin. Apalagi kau ini, itu aminnya paling kuat karena baru berulang tahun ya. Puji Tuhan. Iya. Iya, itu tanda Tuhan Yesus menggendong, memeluk kita. Amin. Dan berdoa diberi umur panjang. Amin. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan melindungi kita dari polusi di sosial media. Pollution ya, maksudnya dari apa yang kotor di luar sana, dari perkataan orang, membanding-bandingkan saya dan saudara. Bahkan juga karena kita yang membandingkan diri kita dengan orang, dia paling ini, paling itu, dia lebih ini dan lebih itu. Saya apa? Tidak lebih dari debu.
Ya kan? Lagu Timur bilang Mas selalu soba abu. Soba abu itu debu. Tapi memang kita diciptakan dari debu ya. Iya. Coba kita baca ya. Tuhan melindungi kita. Mazmur 31 ayat 20 boleh? Buka Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Kalau kita dapat boleh kita 31 ayat 20. Ada yang sudah dapat? Coba baca sama-sama. 2, 3. Bukan ini. Coba Mazmur 31. Kadang dia atau salah saya yang ini ya ayatnya. Tunggu ya sebentar. Yang engkau menyembunyikan. Betul? Ayat 20. Oh ya. Sorry, ayat 21. Ayat 21, 2, 3. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Ayat 21 ya. Perhatikan kata perbantahan lidah. Bisa paham perbantahan lidah? Saling membantah dengan memakai lidah. Menjelek-jelekan orang, membanding-bandingkan orang, gosipin orang. Aduh, gosip. Makin digosok makin sip katanya itu. Gosip. Aduh. Mulai bertobat ya saya dan saudara ya. Saya pernah dengar, kok kalau pulang kampung kemudian kau lihat ada bapak-bapak ngumpul, ibu-ibu ngumpul di luar sana ya. Tidak tahu di kampung mana ya. Jangan coba-coba kau lewat di situ. Kenapa? Bahaya. Waktu kita lewat, selamat siang. Wih, selamat siang deh. Dari mana? Korea. Wih, luar biasa Korea. Makin putih aja kau. Pergi dulu ya. Iya, sopan-sopan kita. Pergi. Tidak sampai 10 detik kita menghilang. Apa yang terjadi? Namamu mulai diumbar. Iya, begini. Iya, begitu. Sudah lama tidak punya ini itu. Pak? Mulai digosipi. Tapi di sini tidak ada. Di luar sana mungkin banyak. Tapi kita lihat ya, itu realita ya. Kita mau menghindar seperti apa? Kita tidak punya 1000 tangan untuk menutup mulut. Kita hanya punya 2 tangan untuk tutup telinga dan lipat tangan berdoa. Jangan langsung tidur. Belum tidur ya. Mau makan dulu sebentar. Ya tutup aja telinga. Itu maksudnya. Kita tidak bisa tutup mulut orang. Biarkan orang banding-bandingkan. Tapi saya punya Allah yang besar. Katakan amin. Amin. Ya. Tuhan yang melindungi saya dan saudara dari perbantahan lidah. Itu maksudnya. Bahkan dari tipu muslihat ya, kita harus berdoa supaya kita dijauhkan dari orang yang mau menipu, scam. Amin. Ya, itulah yang Tuhan lindungi. Sehingga bangun pagi kita berdoa, mau pergi kerja di kilang, di pabrik, kita buka sosmed, mau scroll sosmed apapun. Ada orang yang mungkin menjelek-jelekan kita. Kita tetap senyum saja. Katakan puji Tuhan dan jangan balas komennya. Dengan balik menjelekan orang itu. Karena lidah netizen itu lebih tajam dari pisau. Gitu ya. Oke, luar biasa. Itulah, Tuhan adalah tempat perlindungan. Dia jadi filter, dia jadi shield, perisai. Itu sebabnya di Galatia, Efesus ya, kita harus mengenakan perisai iman. Karena kita bertanya, saya juga bertanya dalam hati saya, sudahkah saya dan saudara punya perisai iman? Coba sama-sama katakan, perisai iman. Katakan kiri kanan, brosis, mana perisai imanmu? Ya, punya nggak? Atau ditinggal di rumah? Jangan ya. Perisai iman harus terus dibawa. Masa cuma handphone yang kita bawa ya? Ya. Kita kalau ketinggalan handphone bahaya memang. Di Korea kita harus punya dimanapun ya.
karena maps lah, ya. Tapi iman akan lebih daripada handphone kita, lebih daripada kekayaan kita. Banyak orang yang berprinsip perisainya ialah saldo tabungannya di bank, di account numbernya itu berlimpah. Oke, secara logika berpikir, puji Tuhan kalau kita punya yang banyak, amin. Tapi bukan itu perisai kita. Karena harta benda emas perak permata itu bisa habis. Itu hanya bersifat temporer sementara. Tapi yang tidak akan habis dan yang bisa kita bawa ketika menghadap Tuhan nanti adalah iman saya dan saudara. Amin. Yang kedua, Tuhan melindungi kita dari apa? Tuhan melindungi kita lewat keterbatasan, lewat pengalaman hidup manis atau pahit sekalipun. Jadi tidak semuanya manis memang ya. Tidak semuanya manis itu benar-benar indah. Ada kalanya pahit itu, tetapi di ujungnya ada kekuatan dan berkat berkelimpah. Boleh kita baca Hosea? Tahu kitab Hosea, Nabi Hosea? Hosea 2 ayat 6. Hosea pasal 2 ayat 6. Di perjanjian lama dia. Hosea pasal 2 ayat 5, ayat 5. Ayat 5. Hosea pasal 2 ayat 5. Sebab itu sesungguhnya. Oke, ini sudah ada. Boleh kita baca 1, 2, 3. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Ini panjang ya kalau menjelaskan tentang Hosea ini ya, tentang kebobrokan orang Israel, dan Hosea ini adalah nabi yang Tuhan suruh ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan itu tidak selamanya lembut manis. Gitu. Ada saat perlindungan Tuhan itu seperti apa di sini? Ada dua, duri dan tembok. Ini sisi lain perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, ada saat Tuhan melindungi kita dengan suaranya yang manis dan lembut. Misalkan apa? Ketika kita menyembah Tuhan, engkau berdoa, sebentar ada doa syafaat. Kita hancur hati, Tuhan berfirman, Tuhan menjamah hati kita. Ada saat mungkin kita menangis, kita bersyukur. Itu artinya Tuhan sementara melindungi kita dengan lemah lembut. Amin. Ada saatnya memang Tuhan melindungi kita dengan berkat, puji Tuhan. Kita syukuri, gaji melimpah, overtime-nya dibayar, puji Tuhan. Tapi ada saat, ini ada sisi perlindungan Tuhan yang lain. Tidak selamanya Tuhan melindungi kita dengan manis dan lembut. Tetapi ada saat Tuhan melindungi kita dengan perlindungan yang kelihatannya keras dan tidak nyaman. Berapa banyak orang yang ingin nyaman, comfortable life. Semua kita mau ya, puji Tuhan. Tetapi ada saat Tuhan mengizinkan perlindungannya itu mungkin kelihatan keras dan tidak nyaman. Duri dan tembok. Kita paham duri ya. Siapa yang mau kena duri? Ya, tajam ya. Bisa melukai kita ya. Ya. Tapi kita lihat di sini bahwa ternyata ada saat di mana perlindungan Tuhan itu seringkali bukan dalam bentuk jawaban langsung iya atas doa kita. Puji Tuhan kalau Tuhan langsung menjawab. Tapi mungkin ada saat di mana kita mendoakan sesuatu, tapi Tuhan belum menjawab atau bahkan Tuhan bilang tidak. Tetapi ada maksud dan tujuan. Karena apa? Karena ada saat Tuhan mau melindungi kita dari musibah. Tuhan mau melindungi kita dari hal yang tidak baik. Tuhan mau menjaga kita, mungkin dengan kata tidak atau belum, supaya kita tidak terjatuh dan tergeletak. Disitulah letak perlindungan Allah, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Perlindungan Tuhan itu seringkali bersifat preventif, mencegah. Mencegah supaya tidak terjadi sesuatu yang kurang baik. Saudara, adakah yang sementara mengalami hal ini? Dalam pergumulan Tuhan, kok belum dijawab doa saya? Kok harapan saya belum? Atau bahkan mungkin tidak?
Bagaimana mungkin Tuhan mau mengabulkan kalau saya minta helikopter? Ya. Helikopter. Itu berlebihan ya. Saya bisa celaka karena saya tidak tahu bawa helikopter. Tuhan bilang no, tidak. Itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Sekarang coba tanya di diri kita. Adakah mungkin permintaan kita mungkin berlebihan atau belum sesuai? Tapi disinilah Tuhan menguji kita. Mungkin itu bagaikan duri atau tembok. Tembok ya, seperti itu ya, tembok. Supaya kita dilindungi dari dingin, dari panas, dilindungi dari serigala, dilindungi dari orang jahat, dilindungi dari buaya darat, dilindungi dari panah api si jahat. Amin. Puji Tuhan. Itulah bentuk perlindungan Tuhan. Betapa bangganya kita punya Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Amin. Yang kita miliki adalah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang telah membebaskan orang Israel menyeberangi laut Teberau, ya. Bagaimana Tuhan menyatakan mujizat? Dia adalah Tuhan yang sama yang menyatakan keajaibannya bagi kita. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yang ketiga, perlindungan Tuhan itu dia tidak pasif, tapi dia bersifat aktif. Seringkali progresif. Mazmur 23 ayat 4. Ada yang tahu ayat ini? Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bulan lalu waktu saya operasi, ya memang benar-benar risau dan takut. Tetapi saya benar-benar merasakan bahwa di dalam lembah bayang-bayang maut itu Tuhan menguji iman dan pengharapan saya. Bahkan sampai saat ini saya masih berjuang. Saya tahu bahwa saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita baca Mazmur 23 ayat 4. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Daud tidak mengatakan bahwa karena ada lembah kekelaman aku sembunyi saja di dalam gua, aku sembunyi saja di rumah. Tidak. Tapi meskipun dalam lembah kekelaman, yang dikatakan Daud adalah dia tetap, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Inilah perlindungan Tuhan. Gada dan tongkat, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu zaman dulu memang perlunya. Gada dan tongkat, para gembala itu harus punya itu. Apalagi tongkat untuk menuntun domba dan menghalau serigala, menghalau bahaya, singa dan sebagainya. Ini adalah tanda bahwa Tuhan melindungi kita dengan tangan kanannya, dengan aktif, dengan progresif. Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Amin. Ya. Ada saat ya kita tertidur, bahkan dalam tidur lelap sekalipun ketahuilah Tuhan menjaga saya dan saudara. Bahkan ada ayat firman yang berkata, bahkan Tuhan menyediakan roti bagi orang yang dikasihinya, bahkan ketika kita tidur. Tapi jangan tidur waktu ibadah. Amin. Just kidding. Ya. Itu tandanya. Tapi Tuhan tahu, saya juga tahu ya, teman-teman kerjanya berat. Ini hanya joke saja ya. Artinya ya, siapapun, saya pun ya kadang juga harus tertidur, kadang lelah ya. Ya tidak apa-apa kalau engkau mau mengeluh, jangan cuma kepada sahabat sohib saja ya. Karena dia juga punya pergumulan. Mengeluhlah, maksudnya curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik. Sehingga meskipun dalam lembah kekelaman, katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,